Ada satu jebakan dalam kata budaya kerja ini ya, mengasumsikan bahwa seolah-olah itu adalah tantangan individu. Padahal dalam banyak hal di pekerjaan itu tantangannya itu nggak per individu, tantangannya itu per kelompok gitu. Kita ini bukan melawan teman-teman kita sendiri di kantor loh, kita tuh melawan kompetitor di luar gitu. Ya, kadang-kadang orang lupa yang itu tuh, Lupa Pak. gitu. Makanya saya bilang, where is the battle really? If you don't have a way, find a way. If you Nice. cannot find a way, make your way. Halo semua, saya Sawitri, Head of Country Marketing Jobstreet by SIG di Indonesia. Hyundai Motor Group kini menjadi produsen otomotif terbesar ketiga di dunia. Sebagai Head of Asia Pacific Business Admin Group Hyundai Motor Asia Pacific, Pak Widyo juga bertanggung jawab atas operasi bisnis yang mencakup Indonesia, Australia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kita cari tahu bagaimana situational leadership yang jadi gaya kepemimpinan beliau sehingga membawa bisnis growth yang pesat baik bagi SDM maupun organisasi. This is Jobstreet Power Talks. Keep empowering the future of HR. Pak Widyo ini kan dikenal sebagai family man nih, selalu liburan bareng keluarga, bahkan udah lebih ke 20 negara. Dari pengalaman travel, ini kita dapat bocoran nih, 2024 ke Swiss, 2025 ke London, terus ada passion juga untuk F1, timnya McLaren ya Pak ya? Formula One ya. Ya. Dan seberapa besar arti keluarga dan hobi bagi keseimbangan hidup dan kesuksesan karir Bapak? Keluarga itu buat saya home base, tempat kembali. Pastinya setelah semua rutinitas kita kembali ke keluarga. Karena saya cuma mengenal 2-3 kehidupan ya, hidup kantor, hidup keluarga, sama mungkin teman. Yang mana juga teman juga banyak juga teman keluarga gitu. Jadi keluarga ya tempat kembali lah intinya untuk mericas energi setelah capek. Itulah arti keluarga buat saya. Terus Anak gimana istri. tuh travelingnya tuh gimana tuh tadi Pak? Travel itu sebenarnya nggak selalu liburan ya, kadang juga bagian dari pekerjaan gitu ya. Tapi memang kami juga punya kesempatan waktu itu tuh untuk ditempatkan di luar negeri. Jadi kita ambil kesempatan itu untuk jalan-jalan juga gitu ya. Atau memang juga udah ada juga yang udah di-plan untuk liburan bersama keluarga. Seru ya Pak ya kalau emang punya banyak kesempatan. Bahkan dulu pernah berkarir ya sebagai brand manager di Pakistan. Betul, Kemudian jadi regional HR business partner di Hong Kong. betul. Tentunya ditempatkan di negara yang berbeda-beda ada pelajaran lintas budaya yang membekas. Nah, seiring waktu nih kan makin lama makin dewasa, makin mature, makin senior, motivasi juga bergeser. Kalau awalnya Bapak pengen ngejar karir, sekarang lebih denger-denger nih ada motivasi lain yang lebih mendalam. Nah, bagaimana pengalaman lintas budaya dan juga pergeseran motivasi itu membentuk kepemimpinan Bapak hari ini? Saya bersyukur punya kesempatan untuk terekspos dengan budaya yang berbeda-beda dari usia yang relatif muda. Waktu kuliah dulu sempat ikut program homestay di Australia waktu itu. Terus kemudian waktu di awal-awal karir saya juga sempat ditempatkan di Pakistan di tengah 2 perang Irak Waduh. dan perang Afghanistan. Itu Agak ngeri juga ya? Iya, saya berangkat tuh September 2002. Bayangkan setahun sebelumnya, September 2001 itu adalah tragedi WTC. Jadi ditempatkan di sana di tengah perang Afghanistan dan Irak emang cukup menantang dengan 2 anak kecil. Yang gede waktu itu masih 3,5 tahun, yang kecil masih 2 tahun bersama istri. Itu juga membentuk bukan cuma lintas budaya tapi juga situasi yang berbeda yang kita harus adapt secara berbeda juga. Yang lain juga yang terkait dengan orientasi gitu ya. Saya udah mau 55 tahun ini insya Allah. Beda mungkin ya. Saya memandang hidup 20-30 tahun yang lalu gitu. Sekarang saya pengen lebih banyak memberikan impact, memberikan dampak kepada sekitar, yang pasti di dalam company, tapi juga kepada masyarakat atau lingkungan di sekitar saya lah. Entah itu di lingkungan rumah,
Saya juga cukup aktif di organisasi ikatan alumni, di tempat saya kuliah dulu di ITS. Jadi pengen memberikan dampak lah intinya. Jadi lebih luas lagi yang nggak hanya pekerjaan ya Pak ya? Betul. Oke. Kalau lagi tugas keluar gitu Pak, kangen gak sih sama tempe goreng atau sate kambing? Kan makanan favoritnya tuh. Iya benar. Cuman gini, kalau lagi tugas keluar itu kalau waktu di Hong Kong sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena orang Indonesia banyak sekali di sana. Oh iya, betul betul. Jadi tempe goreng nggak masalah gitu. Tapi waktu di Pakistan tahun 2002 itu memang tantangan. Jadi memang lumayan kangen tuh, karena di sana semuanya serba kari, serba daging. Kadang-kadang pengen makanan-makanan yang ya lokal yang kita. Tapi kambingnya banyak ya Pak ya kalau di Pakistan? Banyak dan enak loh, kambing di Pakistan tuh enak. Agak beda gitu. Agak beda, oke. Tidak terlalu berlemak. Oke, kalau kita balik lagi tuh, waktu zaman kuliah kan Bapak pelajarinnya tuh ilmu teknik kimia di ITS. Kayaknya aduh susah banget ya pelajarannya gitu dan itu tentunya melatih berpikir karena itu di teknik ya, lebih holistik, terstruktur. Dan kalau lihat kerjaan Bapak yang sekarang tuh gimana sih Bapak mentransformasi ilmu teknik kimia ke dalam peran HR dan gaya situational leadership yang sekarang Bapak terapkan? Iya, banyak hal yang saya syukuri dalam hidup. Salah satunya ya pernah kuliah di teknik kimia. Karena ilmu teknik kimia itu kan ilmu untuk belajar dari kapten gitu ya, dari kapten tim gitu. Karena dialah sebenarnya yang mengorkestrasi sebuah industri. Kita bayangkan kalau kita membangun pabrik pupuk, yang pertama kali membangun prosesnya dari masih dalam bentuk gas sampai menjadi pupuk, itu adalah orang teknik kimia. Baru kemudian orang teknik mesin bikin mesinnya, orang elektro bikin kelistrikannya, Baru tahu tuh saya tuh Pak. orang informatika Oke. bikin automasinya dan segala macam gitu kan. Masuk saya ke perusahaan, saya kerja sebagai brand marketer. Orang brand marketing juga kapten tim dalam bisnis. Dari kita mengenal 4P, product, pricing, promotion, place atau distribusi, yang mengorkestrasi juga orang brand marketing gitu. Sekarang saya memandang pekerjaan saya sebagai orang HR juga mengorkestrasi agenda organisasi dan agenda people. Jadi kesempatan saya untuk kuliah di teknik kimia itu memberikan saya kesempatan untuk belajar berpikir secara holistik, connecting the dots, menghubungkan satu hal dengan hal yang lain, melihat segala sesuatunya secara menyeluruh, dan memahami dampak satu aspek terhadap aspek yang lain, sehingga bisa lebih komprehensif melihat masalah gitu. Ya luar biasa sekali Pak. Nah sekarang nih dengar-dengar karena tadi kan Pak Widyo bilang pengen memberikan impact dan balik lagi ya dengan ikatan alumni. Sekarang sering juga aktif ya kontribusi di kegiatan di ITS ya Pak. Apa aja sih yang dilakukan? Iya, sebenarnya saya sebelum aktif sebagai pengurus pusat ikatan alumni ITS, saya juga sudah cukup lama membantu adik-adik di kampus. Bahkan saya di jurusan saya di teknik kimia itu menciptakan kurikulum yang namanya soft skills kurikulum, Oke. yang menjadi bagian dari pendidikan di sana. Jadi ada semacam, kalau di kuliah ada SKS, kalau di soft skills itu ada SKK, Satuan Kredit Kegiatan, di mana setiap mahasiswa sebelum lulus harus memenuhi Jadi wajib betul Pak ya? wajib untuk itu, dan sudah menjadi bagian dari kurikulum di kampus. Itu saya rancang pada waktu zaman COVID, karena waktu itu banyak kesempatan yang terluang gitu. Jadi akhirnya sama teman-teman di kampus, ayo kita bikin sebuah kurikulum soft skills, dari mulai memahami tentang diri sendiri, self-awareness, membangun kerjasama tim, belajar tentang membangun framework thinking tentang berbagai masalah, problem solving, negotiation skills, sampai melamar pekerjaan gitu. Jadi kita berikan tuh di setiap semester ada kurikulumnya gitu. Jadi Sampai sekarang masih berjalan tuh sampai Pak? sekarang masih berjalan, diteruskan oleh adik-adik saya, adik-adik kelas, sampai sekarang masih berjalan. Wah luar biasa banget. Oke, kita mungkin coba kita lihat industri secara spesifik nih ya Pak ya. Kan tadi tuh judulnya nih Head of Asia Pacific Business Admin Group, Hyundai Motor Asia Pacific. Apa sih Pak Business Admin Group itu kayak
judul atau title dari sebuah roles yang mungkin nggak biasa gitu. Iya, kalau di Hyundai Motor Company itu business admin itu mencakup HR, HR, oke. general affairs, Mhm. yang berkaitan dengan property management, office, segala hal yang berkaitan dengan office dan facilities. Dan yang terakhir adalah HSE, Health, Safety, and Environment. Oke. Apa itu Pak? Bisa dijelasin? Iya, hal yang berkaitan dengan keamanan, Mhm. keselamatan kerja, Mhm. kesehatan kerja, itu yang jadi bagian juga dari tanggung jawab di bisnis admin gitu. Jadi secara total tuh berapa sih karyawannya Pak? Total karyawan kalau di Asia Pasifik kurang lebih hampir 2.800-an atau 3.000. Jadi 2.800 karyawan itu udah pasti harus aman ya Pak ya kerjanya dan bahagia yang pasti yang penting. Nah, kalau lihat budaya kerja Korea kan kalau kita tuh dari luar tuh orang ngelihatnya ini hierarkis gitu. Nah, bagaimana Bapak menavigasi perbedaan ini di Indonesia nih? Sekali lagi Bapak orang Indonesia, tapi tetap harus memimpin 4 negara lainnya, kemudian harus nyambung lagi dengan Korea. Nah, khususnya dari strategi adaptasi manajemen lintas budaya nih gimana penerapannya nih, Pak? Iya. Sebenarnya kalau bilang orang Korea itu hierarkis segala macam itu agak berbau stereotype sih ya. Karena saya sendiri bukan orang yang termasuk percaya pada stereotype karena setiap manusia berbeda-beda gitu ya. Perilaku manusia dibangun oleh pengalaman masa lalu, bagaimana dibesarkan, Betul. lingkungan dia bekerja dan segala macam. Cuman memang pastinya dalam setiap organisasi pasti ada hierarki yang harus diikutin gitu ya. Apalagi ini organisasi global, multinasional, beroperasi di banyak sekali negara, pemain nomor 3 di industri, di seluruh dunia, pasti ada hierarkinya. Tapi di sisi yang lain saya juga melihat Hyundai ini sebagai company sangat adaptif, sangat inovatif. Ada satu quote dari pendiri perusahaan ini, "If you don't have a way, find a way. Oh, nice, If you nice. cannot find a way, make your way." Jadi kalau kamu nggak punya jalan, cari jalan. Kalau kamu nggak ketemu jalannya, ya bikin jalan baru gitu. Itu powerful banget itu. Very very powerful yang menunjukkan bahwa ya itu tadi akhirnya kan menjadi sedikit banyak membantah asumsi hierarki gitu ya. Karena itu adalah di dalam quote itu ada aspek empowerment, ada aspek creativity, ada aspek inovasi, ada Ya, aspek betul. responsibility juga untuk mendeliver bisnis. Jadi dalam hal ini sebenarnya apalagi Hyundai Motor Company, Hyundai Motor Group adalah perusahaan yang global. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa global CEO dari Hyundai Motor Company bukanlah orang Korea. Oh ya, orang mana Bukan Pak? orang Korea. Dia adalah orang Amerika berkebangsaan berketurunan Spanyol gitu ya. Dan banyak sekali bisnis kita yang ada di Eropa, di Amerika Utara, Amerika Selatan itu di-run oleh orang-orang lokal. Di India, di Jepang, even di Asia Pasifik juga banyak sekali senior eksekutif yang orang-orang lokal juga. Jadi sebenarnya perusahaan ini sebuah perusahaan global sebenarnya. Perusahaan global. Jadi lebih mudah lah ya lintas budaya di Betul. berbagai negara itu ya. Bahkan values-nya sangat global. Value company yang dipercaya sangat global dan sangat sangat melihat ke depan lah. Dan karena memang ini perusahaan teknologi sedikit banyak dari prinsip-prinsip dasar di perusahaan itu yang didrive oleh ilmu pengetahuan. Kayak misalnya salah satu value kita adalah data driven thinking. Jadi kita nggak bisa ngomong tanpa data. Itu udah jadi mantra dalam keseharian misalnya. Oke. Nah, kalau kita tarik sedikit lagi nih ke dalam di Indonesia ya. Kalau Indonesia itu kan kita kayaknya nggak punya merek dalam negeri sih ya untuk otomotif sampai sekarang. Jadi masih semuanya dikuasai oleh merek asing, ada merek Eropa, Jepang, Korea, hingga Cina yang sekarang makin merajalela ya di Indonesia, yang selalu pasti bawa perwakilan dari kantor pusat. Dan bagaimana dampaknya terhadap pengembangan bisnis dan SDM lokal? Budaya mungkin sebuah kata yang agak terlalu general. Saya lebih melihatnya sebagai perbedaan cara kerja. Dan cara kerja itu terjadi karena memang prioritasnya berbeda. Bisa jadi atau mungkin tantangannya berbeda gitu ya. Apa yang
suatu hal yang dipandang dari sisi headquarter mungkin akan berbeda dengan yang ada di pasar masing-masing negara. Kalau panduan saya cuma ada 2 atau 3 hal. Yang pertama adalah kita harus tetap relevan dengan market, dengan Setuju, customer Pak. kita, dengan consumer kita. Nggak ada gunanya kita memaksakan sesuatu kalau itu nggak relevan buat market. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sebisa mungkin mengungguli atau lebih ada di depan dibandingkan dengan kompetitor gitu. Artinya itulah sebabnya perusahaan juga berlomba-lomba untuk memberikan inovasi yang lebih di dunia otomotif dengan memberikan fitur yang lebih dari yang lain, cepat-cepatan untuk memberikan fitur yang belum diberikan oleh kompetitor gitu ya. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa apapun yang kita lakukan itu tetap sustainable. Karena kita nggak hidup untuk tahun ini atau Betul, tahun Pak. depan. Jadi apapun yang kita lakukan itu juga bisa memberikan kita napas yang panjang untuk bertahan berdekade-dekade ke depan gitu. Jadi relevance satu, yang kedua inovasi ahead of the curve, yang ketiga sustainability. Relevan ini yang banyak yang sulit lah ya dilakukan orang-orang yang semakin senior karena unlearn itu adalah hal yang paling sulit sih ya. Ada hal-hal yang Betul. lama udah nggak bisa dilakukan Betul. lagi. Nah, kalau ngomongin manfaat sekarang saya tambahin budaya kerja deh, Pak. Ya. Karena tadi Bapak bilang budaya terlalu luas, which is I agree. Nah, gimana Bapak memanfaatkan perbedaan budaya kerja dari sisi kecepatan, dari sisi hierarkis, disiplin, jam kerja panjang, terus katanya budaya kerjanya bilangnya pali-pali ya Pak ya, budaya pali-pali, udah cepet-cepet aja gitu kan ala Korea. Sementara kalau di stereotipnya orang Indonesia nih, harus kekeluargaan, gotong royong gitu. Nah ini kan agak berbeda ya, agak berbeda tapi harusnya bisa kalau kolaborasi itu bisa menjadi empowering gitu. Nah itu bagaimana itu untuk membangun kekuatan organisasi yang produktif? Ada satu jebakan dalam kata budaya kerja ini ya. Mengasumsikan bahwa seolah-olah itu adalah tantangan individu. Padahal dalam banyak hal di pekerjaan itu tantangannya itu nggak per individu, tantangannya itu per kelompok gitu atau per departemen gitu kan. Karena keputusan itu tidak dibuat oleh setiap individu, keputusan dibuat di level group level atau department level gitu. Jadi hal pertama yang harus dipastikan adalah yaitu harus tetap waras kita mikir bahwa kita harus tetap relevan gitu ya. Kemudian menyepakati prioritas itu penting. Karena ketidakcocokan itu terjadi kadang-kadang karena perbedaan priority. Karena Dalam apa satu yang perusahaan prioritas tuh ya? oleh sebuah Ya. function atau sebuah departemen bukan prioritas buat yang lain gitu. Betul. Dan itulah sebabnya kerja kelompok atau kerja interdepartemen itu harus dipandu oleh value-value tertentu. Karena kalau enggak nanti nggak punya kompasnya gitu kan. Jadi kompasnya harus tetap dijaga. Yang saya sering ingatkan dengan teman-teman di kantor adalah kita ini bukan melawan teman-teman kita sendiri di kantor loh. Ya. Kita tuh melawan kompetitor di luar gitu. Jadi let's think about how can we make difference outside gitu. How can we make impact outside gitu, instead of berkutat di dalam kantor sendiri atau di dalam company Ya, sendiri. kadang-kadang orang lupa yang itu tuh, Lupa Pak. gitu. Makanya saya bilang where is the battle really? Ya. Di mana sih pertempurannya itu terjadi bukan di kantor ini gitu loh. Di luar sana tuh, Betul. di showroom, di dealer, disitulah pertempuran sesungguhnya. Jadi jangan lupa. Pastinya kita punya hierarki, kita punya prosedur, kita punya SOP dan segala macam. Tapi at the end of the day, we are not fighting internally, we are fighting outside gitu. Jadi itu yang harus ada kewarasan sih memang. Dan harus ada yang mengingatkan gitu. Betul, betul. Jadi sebetulnya bukan masalah budaya kerja Korea, budaya kerja Indonesia, tapi budaya kerja Hyundai ya. Betul. Yang itu yang harus dilakukan oleh semua di dalam Hyundai. Dan goals harus sama, prioritas harus sama. Dan ini juga sebenarnya berlaku untuk company yang lain, Betul, industri Pak, yang setuju. lain. Saya pernah bekerja di multinational company, British company, French company, Indonesian company, sekarang di Korean British company, di industri yang berbeda, dari mulai rokok, kemudian atau tembakau, kemudian susu bayi, paper. Itu memang ada tantangan-tantangan seperti itu. Betul. Tapi saya sangat tertarik banget tadi bilang
orangnya tuh di luar loh, bukan di dalam perusahaan. Iya. Itu harus diingat untuk semua orang. Iya. Oke, kan saat menghadapi perbedaan kultur lintas negara, tapi tetap harus berpegang pada nilai-nilai perusahaan. Iya. Bagaimana sih Bapak menyampaikan wawasan, ide, atau usulan ke kantor pusat untuk pertumbuhan bisnis yang tentunya nggak terbatas di ranah yang Bapak pegang aja tadi? Ya nggak bisa dihindari kadang-kadang ini juga soal seni kita bernegosiasi. Ya, Ya, betul. di dalam semua negosiasi pasti ada titik yang maksimal yang ingin kita capai, titik minimal yang bisa kita terima. Begitu juga dari sisi yang lain ada maksimal yang dia mau capai Oke. dan minimal yang dia bisa terima. Irisan antara maksimal dan maksimal di kedua belah pihak ini adalah area of negotiation gitu kan. Oke. Jadi kita harus jelas juga minimal kita apa sih yang bisa kita terima dan apa yang ideal kita mau capai. Jadi kita juga sebaiknya tahu dari sisi yang lain apa yang dia ingin capai dengan memahami apa yang ingin capai dan kenapa dia ingin capai itu, kita bisa menyesuaikan sehingga kita tidak terlalu jauh masuk ke area yang akhirnya merugikan pihak lain. Karena kadang-kadang kita suka berpikirnya menang kalah gitu. Padahal ujung-ujungnya kalau mau sustainable, kalau tetap relevan, kita harus berpikir win-win sebisa mungkin. Nah, kalau hubungan dengan misalnya dengan kantor pusat di headquarter misalnya, kita harus paham dulu kenapa kok mereka ingin melakukan hal ini. Oke. Untuk melakukan hal ini, hal utama apa saja yang non-negotiable. Dan hal-hal yang non-negotiable itu bisa kita telan nggak sih? Bisa kita aplikasikan nggak sih? Oke. Nah, setelah itu kita bisa berdamai dengan kenyataan itu, baru kita mulai mengatakan, oke, bisa nggak kamu bantu saya dalam hal ini? Dalam hal ini. Jadi, menyepakati dulu hal-hal yang core, dengan memahami purpose-nya apa, relevansinya apa buat kedua belah pihak, baru kemudian kita bicara tentang negosiasi, bisa nggak saya tambahin ini, saya tambahin ini. Jadi, menemukan common ground-nya dulu deh. Oke. Begitu common ground tercapai, akan lebih mudah. Biasanya akan lebih mudah. Pokoknya harus tahu why-nya kenapa Ya, gitu ya. ya. Oke. Tapi itu sebetulnya why-nya kenapa tuh apakah selalu harus dicari atau itu begitu jelas ya, begitu kasat mata gitu? Biasanya karena kita satu company ya, pertanyaan why itu sebenarnya bukan pertanyaan yang paling utama. Pertanyaan yang lebih utama adalah tentang prioritasnya, mana yang mau didahulukan dari yang lain. Oke. Karena why-nya udah jelas Karena ya. why-nya udah jelas tuh, Oke. mana yang mau didahulukan, Betul. mau yang mana dulu nih. Biasanya diskusinya itu bukan soal apanya, tapi mana yang mau Iya. didahulukan gitu. Oke. Itulah makanya tadi memahami common ground, punya common ground itu jadi sangat penting gitu. Apakah mana yang harus didahulukan itu sama secara global atau secara tiap-tiap negara akan beda-beda nih? Misalnya kita punya 5 prioritas tapi urutannya beda-beda nih setiap negara. Gini, saya pernah jadi local director, saya pernah jadi global director, saya sekarang jadi regional. Saya sangat paham apa yang mendrive seseorang dalam posisi yang berbeda gitu. Jadi memahami motif itu juga harus kita pahami juga gitu. Kita pahami gambaran besarnya dulu. Oke. Ya, kalau begitu kita tahu gambaran besarnya, akan lebih mudah kita mengatakan bahwa oke, skopnya bisa nggak kita perluas sehingga kita bisa delay yang satu hal, kita compensate dengan yang lain. Ada hal apa yang kita bisa dahulukan dengan tanpa mengurangi posisi dia. Jadi kayak give and take juga gitu loh. Oke. Kemudian yang lain juga gini, karena kita satu region yang lain mungkin punya masalah yang berbeda. Kolega saya yang di Eropa, kolega saya yang di Amerika Selatan, kolega saya yang India mungkin Betul. beda. Makanya perlu juga memahami dari sisi regional yang lain tuh. Jadi saya kan regional head untuk Asia Pasifik. Saya juga harus nanya-nanya sama teman yang di India, Oke. dia apa ya prioritasnya ya? Sama teman saya yang ada di Central and South America yang basisnya di Brazil, apa ya ininya ya, apa prioritasnya? Jadi bisa sambil bersama-sama untuk meyakinkan headquarter untuk bersama-sama punya prioritas yang kita bisa temukan sebagai common ground gitu. Oke. Jadi emang itu juga di sisi lain networking itu sangat penting supaya kita bisa
membantu kita untuk lebih smooth dalam negosiasi. Networking dan berteman sama peers ya Pak ya? Betul, betul. Oke. Nah kalau misalnya kita lihat konteks kepemimpinan lintas negara nih, sekarang kan banyak banget generasi muda tuh yang udah cepet ya cepet naiknya gitu karena mereka memang memiliki kelebihan yang agak berbeda lah ya dengan generasi yang lebih tua. Khususnya Gen Z dan milenial kan mereka juga membawa perspektif baru nih ke perusahaan, ke organisasi. Nah ini cara kerja atau approach mereka terhadap pekerjaan juga berbeda-beda gitu. Nah, apakah ada strategi khusus untuk mengintegrasikan cara kerja mereka dengan balik lagi dengan budaya kerja di Hyundai? Yang pertama yang selalu kita harus ingat adalah kalau kita bisnis itu kalau nggak ada inovasi dan creativity, kayaknya akan sulit lah untuk Betul. untuk bertahan gitu ya. Dan kreativitas, inovasi itu datang dari orang-orang yang selalu gelisah dengan apa yang belum ada, dia pengen apa gitu kan. Dan itulah sebabnya peran Gen Z ini jadi penting karena mereka adalah orang-orang yang nggak pernah puas, mereka yang selalu gelisah gitu kan. Nah pertanyaannya adalah gimana menchannelkannya. Betul. Kalau saya kembali ke prinsip yang tadi yang saya sebutkan tadi, relevan nggak sih yang akan kamu sampaikan? Sebenarnya relevan ini untuk customer. Jadi yang sering saya sampaikan sama generasi yang lebih muda adalah jangan asik sendiri. Make sure ini tetap relevan buat bisnis. Jadi bukan untuk dikatakan jangan begitu, ini bukan cara yang kita bisa lakukan, menafikan atau mengignore ide-ide baru, bukan seperti itu, tapi channelkan mereka untuk jadi relevan dan beri mereka purpose, beri mereka tantangan, how-nya serahkan ke mereka. Itu yang saya biasanya lakukan adalah kadang-kadang mereka akan bisa dengan sangat surprisingly memberikan jawaban yang berbeda sama sekali, gitu ya, apabila mereka diberikan brief yang tepat. Nah, kemampuan seorang leader dalam memberikan brief yang tepat itu adalah salah satu skill yang sangat penting bagi seorang leader, baik itu di level senior maupun di level middle. Karena dengan brief yang tepat itu sama dengan menanyakan pertanyaan yang benar. Kan ada pepatah itu kan, if you ask the right question, half of the problem is solved. Betul. Sama juga dengan brief. Karena brief itu pada dasarnya adalah menanyakan pertanyaan yang tepat. Gitu. Jadi itulah pentingnya berinteraksi dengan Gen Z itu jangan terlalu banyak memberikan atau mendikte how-nya, tapi berikan purpose-nya. Untuk mereka relevan dan funnel mereka, channelkan mereka untuk masuk ke purpose yang kita inginkan. Sisanya silakan Mbak. Kalau ngomongin brief yang tepat tuh secara struktur tuh gimana sih? Selalu mulai dengan purpose. Saya biasanya membuatnya dengan sangat sederhana. Kita sekarang ada di mana, kita mau kemana. Dan dari sini mau ke sini tuh gap-nya apa. Keep it simple. Karena buat untuk clear purpose close the gap. Dan kasih tahu why that is the purpose. Kenapa bukan purpose yang lain gitu. Jadi berikan konteksnya, berikan what-nya, berikan why-nya, dan kemudian tantangannya, how-nya jangan terlalu banyak dicampurin. Karena kadang-kadang anak-anak yang muda yang Gen Z itu punya cara berpikir yang berbeda, tidak linear. Sementara generasi X kayak saya, Gen X saya itu lebih ke structured, step by step gitu kan. Mereka suka lompat kadang-kadang. Tapi biarkan, menurut saya itu adalah ranah mereka untuk berinovasi gitu. Karena kalau nggak ada inovasi, kita nggak akan pernah melihat mobil yang kita lihat sekarang yang mungkin 10 tahun yang lalu nggak ada tuh. Electric vehicle, EV nggak ada tuh. 10 tahun yang lalu nggak ada tuh, kalau kita kasih sen tiba-tiba keluar kamera nggak ada tuh gitu. Emang itu dibuat sama orang-orang yang udah senior. Saya sangat yakin itu diciptakan oleh anak-anak baru. Saya pernah berkesempatan untuk datang ke R&D Center-nya Hyundai Motor Group di Namyang di Korea. Namyang itu kurang lebih 1,5 jam dari Seoul. Di sana itu ada, believe it or not,
belasan ribu lah, saya nggak tahu tepatnya, Oke. belasan ribu researchers yang kerjaannya tuh nggak ada lain selain menemukan hal yang baru gitu. Dari mulai jadi anak-anak yang masih fresh grad itu bikin kayak apa ya, balap-balapan kayak Tamiya gitu, tapi Oke. buatan mereka sendiri gitu dengan berbagai Iya, iya. macam itu. Jadi ya itulah apa cikal bakal dari inovasi gitu. Jadi bicara tentang Gen Z, saya sangat merekomendasikan don't tell them the why, don't tell them the how, tell them the what and the why. Oke, oke. Powerful banget itu. Mungkin buat, teman-teman yang dengerin ini bisa menjadi salah satu learning ya. Kadang-kadang kita cuman sering nyalahin ya, "Waduh nih Gen Z ini gini." Padahal sebetulnya how we adapt with them, how we direct them gitu kan Iya. sebetulnya. Saya juga suka mengingatkan teman-teman yang segenerasi dengan saya. Jadi kalau kamu dealing sama Gen Z dan hasilnya nggak bagus, jangan-jangan brief lu yang salah. Iya betul, Pak. Jangan-jangan brief Setuju, lu yang setuju, salah gitu. setuju. Jadi ya kita reflect lah ya. Iya. Pastinya mereka tetap harus diingatkan, cuman saya sih mengingatkannya lebih pada purpose tadi. Oke, kalau kita lihat industri otomotif nih, bergerak cepat nih dengan adanya Ya. otomatisasi, digitalisasi. Kan kalau saya lihat di video-video di YouTube gitu, wah gila ya sekarang bikin mobil rakitnya nggak kayak zaman dulu gitu Ya. kan ya. Eee, mulai Robot. dari ya kan, mulai dari smart factory dan tentunya data analitik juga menjadi sesuatu yang, wajib gitu ya. Nah bagaimana Bapak memastikan transformasi ini nggak hanya meningkatkan efisiensi tapi juga ada beberapa fungsi-fungsi yang beralih atau nggak ditiadakan, ada fungsi baru. Nah itu bagaimana tuh, Pak? Selalu tantangan yang pertama adalah bagaimana sebelum kita bicara tentang learning, kita harus bicara tentang ngomong unlearn. Betul. Artinya meninggalkan kebiasaan lama untuk belajar hal yang baru. Ya. Dan itu nggak gampang loh. Saya harus Susah banget, Pak. mengatakan, saya Susah harus banget. mengatakan bahwa saya selalu mengatakan sama teman-teman, the first challenge of learning is unlearn. Karena tidak mudah, kecuali kalau kita masih bayi gitu ya, diajarin kita nggak punya baggage apapun di dunia sebelumnya. Tapi buat kita yang sudah dewasa, kita pasti punya kebiasaan-kebiasaan lama yang kita harus lepas dulu sebelum kita belajar hal yang baru. Itu juga pastinya berkaitan dengan cara bekerja lagi gitu kan. Ya. Sekarang kalau ditanya bagaimana mengurangi ketergantungan dalam hal hubungannya dengan headquarter dengan yang ada di sini, kalau tentang itu sih nggak banyak pengaruhnya, lebih pada ya tadi terbesarnya itu pada unlearn and learn tadi itu, supaya orang paham bahwa kita nggak bisa lagi menggunakan cara yang lama karena udah ada cara yang baru sekarang. Saya kasih contoh mungkin nggak usah yang sifatnya robotik. Yang paling gampang aja misalnya kita mau meluncurkan sebuah sistem HR yang baru. Ya. Yang dulunya kalau misalnya mau merekrut, datang ke HR, saya merekrut nih gitu. Kita launching sebuah sistem baru, di mana kalau seorang manajer mau meng-hire anak buahnya, dia nggak perlu ke HR, dia cuma butuh klik di sistem, saya butuh ini, Oke. berikan gambaran grade-nya apa dan segala macam, berikan gambaran tentang job deskripsinya secara lebih detail, kemudian langsung lari itu ke HR dan lainnya di follow up. Jadi membuat seorang line manager mau mengklik itu kan sebuah Sesuatu ya, Pak, ya? sesuatu gitu. Jadi jangan dipikir sederhana itu Betul, gitu. betul. Misalnya seorang GM misalnya, biasanya cuma tinggal angkat telepon, HR sini dong, saya mau nge-brief gitu, dan membuat dia untuk buka sistem, klik SAP pula kadang-kadang kan menantang buat beberapa orang, itu juga nggak mudah. Jadi ya tadi unlearn itu adalah hal yang Ya. jadi tantangan pertama sih. Sehingga tetap relevan ya Sehingga tetap ujung-ujungnya. relevan gitu. Oke. Nah, karena Hyundai ini kan perusahaan otomotif nomor 3 terbesar di dunia, ekspansinya pasti untuk mempertahankan posisinya itu kan harus tetap terus menarik talenta terbaik gitu kan. Dan saingannya banyak loh gitu. Mungkin orang-orang yang mencari kerja banyak, tapi yang talenta terbaik itu sedikit gitu kan. Nah gimana Bapak menjaga employer branding
agar tetap relevan bagi talenta lokal dan juga sekaligus juga memastikan retensi SDM di tengah perbedaan ekspektasi budaya kerja yang tadi banyak stereotip yang ada di mana-mana itu. Ya. Kalau untuk employer branding kita lumayan aktif ya. Kita banyak melakukan posting-posting yang sifatnya tematik. Jadi kalau misalnya ada sebuah event tertentu atau sebuah kegiatan tertentu, kita post di situ. Tapi yang paling utama adalah kita berikan konteksnya, kenapa kita melakukan hal itu, dan kenapa itu penting untuk employee. Sehingga harapannya dari situ bisa menginspirasi calon karyawan atau future candidate untuk membangun persepsi bahwa Hyundai Motor Company is a great place to work. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya roadshow ke universitas. Kita juga punya program global internship program, di mana kita meng-hire, kita keliling ke kampus-kampus, kita melakukan hiring untuk internship. Internshipnya sendiri berlangsung selama 3 bulan, 1 bulan di Korea full dan 2 bulan di Indonesia. Kalau mereka bagus, mereka akan direkrut sebagai karyawan dan itu sudah kejadian. Jadi tahun lalu itu kami meng-hire intern itu ada 5, yang global internship ya, ada 5. 1 bulan mereka di Korea, berkesempatan untuk ketemu dengan teman-teman intern dari negara-negara yang lain, puluhan jumlahnya. Itu pasti banyak yang mau tuh Pak, banyak Rame. penggemar K-pop Pak. Waktu itu saya lupa Orang main ke angkanya, kalau nggak Korea. salah yang daftar 3.000-an lebih. Kita ambil 5. Wow, Gitu ya. Kita cuma ambil 5, kemudian selama 3 bulan mereka internship, mereka balik. Kalau saya nggak salah ingat, sekarang dari 5 itu 3 jadi karyawan kita. Gitu. Dan itu salah satu contoh dan harapannya dengan begitu di kalangan Gen Z yang fresh graduate juga terbentuk persepsi itu. Dalam hal retention, itu bagian dari talent management kita. Jadi kita petakan potensi-potensi masalah, kalau memang ada masalah. Karena orang resign itu kan kadang-kadang kita berpikir bahwa karena dibayar lebih mahal segala macam. Tapi pengalaman kita nggak selalu kok finansial itu sebagai faktor. Ada karena faktor bosnya, kan? Ada faktor bosnya, ada faktor perusahaan atau budaya perusahaan secara umum. Ada juga yang cuman simple berantem sama teman, resign gitu kan. Apalagi yang Gen Z banyak kayak gitu tuh nggak cocok, terus dia yang kayak gitu-gitu kita harus petakan. Jadi sebisa mungkin kita juga di HR harus buka mata, buka telinga kalau ada hal-hal entah itu konflik sifatnya atau hal-hal yang tidak membuat karyawan merasa nyaman, kita juga harus secara proaktif tackle isu itu gitu. Oke. Nah, kayaknya ini Owidio tuh karirnya mulus banget gitu ya. Ada nggak sih momen-momen yang benar-benar menantang gitu loh pada saat memimpin sebuah perusahaan? Di mana aja Pak Widyo pernah bekerja dan di mana Bapak harus berpikir bahwa ini problem terlalu besar sekali tapi harus cari win-win solutions yang baik buat perusahaan maupun untuk SDM. Iya, buat orang HR itu salah satu tantangan atau hal yang paling menantang dan kadang dalam banyak hal melibatkan emosi juga adalah waktu kita harus let go teman-teman kita. Harus Untung saya nggak pernah Pak, jadi nggak pernah ngerasain. Entah bentuknya PHK atau terminasi. Banyak faktor, nggak selalu karena faktor ekonomi, tapi juga karena faktor-faktor yang lain, karena misalnya ada automation sehingga sekarang digantikan pekerjaannya oleh sistem. Ada juga karena memang terjadi restructure sehingga terjadi perubahan struktur sehingga role orangnya tidak lagi ada di dalam organisasi itu, bermacam-macam gitu. Kalau saya boleh cerita, ini kejadian mungkin udah cukup lama ya, mungkin hampir 7-8 tahun yang lalu. Saya nggak bisa sebutkan perusahaannya gitu ya, atau industrinya. Tapi ada satu masa di mana saya harus mengubah sistem distribusi. Company harus mengubah sistem distribusi dari
distribusi secara langsung menjadi melalui distributor. Oke. Dan itu pastinya melibatkan PHK karyawan dalam jumlah yang cukup banyak. Ya. Kebayanglah teman-teman yang selama ini berjuang bersama gitu ya. Betul, Pak. Banyak dari mereka yang saya rekrut sendiri, kemudian berapa tahun kemudian harus di let go, itu bukan hal yang mudah juga gitu. Nah, disitulah kita sekarang berperan, HR berperan menggunakan berbagai topi yang berbeda. Topi yang pertama yang pastinya topi bisnis ya. Bagaimana secara bisnis ini bisa berkelanjutan gitu kan, harus sustainable bisnisnya. Tapi juga ada topi kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang care dengan karyawan, dengan kolega kita gitu. Jadi pada waktu itu kita harus melepas cukup banyak jumlah salesman untuk kita lepas gitu ya, karena kita berpindah dari in-house distribution kemudian menjadi distributor. Jadi yang kita lakukan waktu itu, HR secara proaktif diskusi dengan teman-teman di sales. Gimana caranya ya supaya melepas ini mengurangi dampak dari pemecatan atau PHK ini terhadap karyawan. Di sisi yang lain, kita dapat informasi dari teman sales bahwa distributor yang baru ini juga belum siap sebenarnya untuk menjalankan bisnis karena belum punya pengalaman di industri itu, belum punya orangnya dan segala macam. Kemudian saya bilang sama teman di sales, gimana kalau kita bikin skema? Jadi kita lepas tim kita, tapi kita minta distributornya untuk menjamin bahwa ex karyawan kita akan direkrut dengan kontrak selama 6 bulan pertama. Keren banget tuh idenya tuh, Pak. Walaupun dengan gaji yang berbeda pastinya, karena kan berbeda ininya ya. Tapi setidaknya mereka dapat pesangon dari company kami, tapi kemudian ditampung di perusahaan yang baru, distributor setelah 6 bulan, tergantung prestasi masing-masing ya nanti kita serahkan gitu ya. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat campaign. Campaign-nya namanya It's Not Goodbye, It's See You Tomorrow. Oke. Kenapa gitu? Karena gini, yang dilepas ini kan salesman, tapi supervisornya, manajernya kan masih orang di kita. Mereka akan bekerja dengan kita juga sebagai distributor, gitu kan. Akhirnya kita buat kesepakatan dengan distributor, kantor kita, masih gedung kita minta distributor untuk tetap berkantor di kantor kita. Sewa ya, Pak ya? Suruh mereka sewa. Ya. Kemudian seragamnya kita buat persis atau mirip, cuman beda logo. Ya. Jadi pagi itu ada di sebuah hari gitu ya, pagi hari sebelum makan siang, karyawan itu datang menandatangani kontrak PHK, makan siang bersama-sama dengan distributor yang baru, kita perkenalkan. Setelah makan siang mereka distributor yang baru udah presentasi, kemudian sign kontrak baru gitu. Jadi dalam satu hari mereka menandatangani 2 kontrak. Itu rekor tuh ya, Pak ya? Menandatangani 2 kontrak, satu kontrak pemutusan hubungan kerja, yang sorenya udah dapat kerjaan yang baru. Dan itu sangat-sangat saya syukuri sekali, berjalan dengan baik. Yang pasti karena bantuan teman-teman di sales juga ya, karena memberikan konteks, kemudian kita bikin campaign-nya, kita bukan kesan, tapi memang benar bahwa ini bukan goodbye tapi see you tomorrow gitu. Jadi dan itu ternyata terbukti sangat efektif untuk menjaga kestabilan bisnis selama masa transisi gitu. Ya. Jadi bukan hanya itu, tadi saya bilang depan kan, harus ada topi human-nya, tapi juga harus ada topi bisnisnya. Jadi dalam waktu yang bersamaan, topi bisnisnya itu juga terjaga. Kenapa? Kita bayangkan kalau kita ngelepas orang, kita berikan ke distributor baru belum punya orang, bisa drop tuh jualan. Tapi kan orangnya juga sama. Ya, udah cuman paham dia ya? pakai seragam yang berbeda, dari perusahaan yang berbeda, ya bosnya juga sama yang di company kami. Jadi transisi itu berjalan dengan lancar gitu. Jadi, nah itu satu cerita aja lah dari Keren, Pak. berbagai cerita. Saya masih banyak, cuma nanti nggak habis nih waktunya. Oke. Nah ini karena mumpung nih kita ketemu Pak Widyo gitu, jadi kita buka pertanyaan untuk para pencari kerja atau kita sebutnya kandidat melalui komunitas di Job Street ya. Ya. Ini ada 3 pertanyaan, Pak.
Ini satu pertanyaan. Banyak kandidat itu khawatir kalau karir di perusahaan global tuh susah ditembus. Jadi dari pengalaman Bapak, apa sih skill atau sikap yang paling dicari sama perusahaan multinasional? Kalau yang dicari sebenarnya tergantung dari posisinya. Tapi kalau kita bicarakan fresh graduate ya, Ya. yang paling dicari dari fresh graduate di perusahaan manapun lah, termasuk multinasional adalah yang pertama adalah kemampuan untuk belajar, beradaptasi, dan mengabsorb learningnya itu dan diaplikasikan. Ya, Oke. karena mengerti saja nggak cukup, dia harus bisa mengaplikasikan. Untuk bisa mengaplikasikan, dia butuh skill yang kedua, yaitu kemampuan untuk berkolaborasi. Ya. Untuk bisa berkolaborasi, dia butuh skill komunikasi, open-mindedness, self-awareness. Itu hal-hal yang jadi hal yang kunci lah untuk seorang itu. Nah, khusus kalau mau ngomong tentang multinational company atau global company, saya sangat menyarankan, apalagi sekarang udah zamannya serba terbuka, digital gitu ya. Ya. Buat teman-teman atau adik-adik yang masih mahasiswa, carilah teman sebanyak-banyaknya dari luar lingkungan adik-adik semua. Jadi Dari circle-nya luar digedein negeri, ya Pak ya? circle-nya digedein. Jadi kalau bisa, taruhlah kita punya daftar berapa, 5 negara misalnya. 5 negara, taruhlah dari Hong Kong, Malaysia, atau bahkan Eropa gitu ya. Masing-masing negara 5 orang atau 6 orang aja. Teman yang bukan acquaintance, beda kan? Acquaintance dengan teman itu beda. Kalau acquaintance kan cuma kenalan. Kalau teman kan lebih deep. Ada diskusinya, sering diskusi. Jadi saya sangat menyarankan keluar dari kandang. Kalau masih mahasiswa awal lebih bagus. Tapi jangan cuma kenalan. Bertemanlah. Berteman itu artinya ya berinteraksi, tukar pikiran, pahami cara berpikir mereka. Itu sedikit demi sedikit akan membangun kemampuan untuk membangun network dan lebih open-minded dan terbiasa untuk berkolaborasi gitu. Ini lepas dari disiplin ilmu apapun juga ya. Betul. Bahkan untuk yang orang teknik sekalipun yang mungkin dianggap nggak terlalu butuh untuk itu enggak. Semuanya menurut saya menyarankan untuk expand your horizon, expand your network. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Pernah nggak Bapak merasa stuck di karir? Kalau iya, apa langkah sederhana yang waktu itu membantu keluar dari situasi tersebut? Jadi ini mungkin pertanyaan dari teman-teman yang lagi stuck nih karirnya nih. Pernah enggak? Nah, pernah. Definisi stuck itu kan juga tergantung kita ya. Karena gini, saya join pertama kali kerja itu sebagai manajemen trainee. Programnya 24 bulan, saya selesaikan dalam 22 bulan. Kemudian saya jadi asisten manajer. Saya asisten manajer cuma 13 bulan. Dalam waktu yang sangat singkat saya promote jadi manajer. Di manajer saya kurang lebih 3,5 tahun. Kemudian saya promote jadi senior manager atau GM. Nah, di sini saya stuck. Saya GM itu 9 tahun. Nah, setiap orang meresponnya bisa beda-beda ya. Saya nggak bisa memberikan. Tapi yang saya lakukan pada waktu itu adalah melakukan redefinisi. Apakah waktu saya di marketing, apakah saya akan tetap, karena setelah GM kan jadi head atau jadi marketing director gitu ya. Saya merasa bahwa karir saya stuck. Saya bisa saja menunggu lagi berusaha untuk jadi marketing director. Tapi saya juga punya opsi untuk berpindah karir path. Pivot ya? Udah. Itulah yang membawa saya jadi ke HR jadinya gitu. Walaupun bukan semata-mata karena karir stuck, tapi juga karena ada opportunity. Ya, ada opportunity. Kebetulan waktu itu company saya yang lama butuh HR business partner untuk marketing dan sales. Cari orang yang mantan orang sales dan marketing. Jadi ya akhirnya kan di situ ada jalannya. Jadi diambil ya Pak. Ada 2 faktor kan, kesempatannya harus ada, tapi kita juga mau open minded nggak nih
Dan bukan hal yang mudah buat saya waktu itu umur udah 40 tahun, 39, 40, untuk berpindah karir dan membuang semua karir saya yang udah saya bangun di marketing untuk pindah ke HR Ya, gitu. ya. Jadi harus ya kalau stuck ya juga harus berani juga ngambil keputusan gitu. Betul. Kadang-kadang juga kalau stuck opportunity-nya yang datang banyak, Betul. cuman nggak berani Kita nggak berani diambil. gitu. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari para kandidat nih. Di momen ketika motivasi kerja turun, pasti ada kan. Tiap saat tuh selalu ada saat-saat itu. Apa kebiasaan kecil yang biasanya membantu Bapak untuk kembali fokus? Kalau saya sih selalu kembali lagi, saya mau kemana sih, mau ngapain sih, purpose saya apa sih. Oke. Kalau ternyata apa yang saya alami itu membuat saya tidak yakin bahwa tujuan atau purpose saya akan tercapai, saya harus melakukan sesuatu. Oke. Itu yang saya lakukan pada waktu saya pindah dari marketing ke HR. Tapi kalau ini hanya masalah kecil dan sebenarnya ini hanya masalah bagian kecil dari masalah dari hal purpose besar ini, hanya ujian kecil dari purpose saya yang lebih besar, saya akan selalu ingat saya nggak sekecil ini kok tujuan saya. Tujuan saya jauh lebih besar. Jadi kalau ini mundur ya nggak apa-apa lah. Ini mundur satu step supaya bisa melangkah 2-3 step ke depan gitu. Jadi apa ya? Mungkin melihat secara dari sisi perspektifnya kayak gimana. Jadi kadang-kadang kalau kita udah banyak masalah tuh kan kita tenggelam gitu kan. Sebisa mungkin segera tarik aja. Lihat Oke. in a bigger picture, sebenarnya ini masalah ini jangan-jangan bukan masalah. Ya. Sebenarnya hanya masalah, Overthinking aja kitanya ya. iya kitanya yang merasa bahwa ini masalah besar. Kadang-kadang itu soal persepsi juga gitu. Oke. Wah, seru banget nih obrolan hari ini. Kalau orang bilang tuh daging semua sih, Pak. Jadi rasanya 1 jam pasti nggak cukup sih kalau pengen dapat banyak hal dari Pak Widyo. Nah, ini ada satu hal yang biasa saya tanyakan ke HR leaders, yaitu untuk melengkapi kalimat great HR leaders always. Stay relevan. Selalu relevan dengan bisnis, selalu relevan dengan customer, selalu relevan dengan employee. Luar biasa. Terakhir nih, Pak, apa pesan Pak Widyo untuk para HR leaders? Ini sebenarnya lebih refleksi saya diri saya sendiri. Jadi saya tidak pernah memandang diri saya sebagai orang HR. Saya memandang diri saya sebagai business leader yang kebetulan ngurusin organisasi, kebetulan ngurusin people, ngurusin culture, ngurusin talent, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan HR. Dengan begitu, saya jadi punya cara pandang yang berbeda untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dan kepentingan organisasi dan karyawan. Penting banget tuh, Pak ya. Betul, Hmm. betul. Ada lagi, Pak? Atau itu udah yang pamungkas nih? Itu aja lah, biar nggak panjang-panjang, biar gampang diingat. Nah, Siap. gitu. Terima kasih banyak Pak Widyo Sama-sama, Mbak Putri. sudah sharing di Job Street Power Talk, dan semoga wawasan yang diberikan Pak Widyo bermanfaat untuk HR leaders dimanapun. Sukses terus, Pak. Terima kasih sama-sama buat Job Street juga.